Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya mengaturkan penganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Nah, di sini saya akan menyampaikan jawaban saya terkait soal ujian akhir semester agama Hindu yang diampu oleh dosen atas nama Inyoman Dike. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Dipandai Santa dengan NIM 2417051067. Oke, kita masuk ke soal yang pertama itu mengenai kasus pelanggaran Dharma sebagai aparat negara. Nah, terdapat kasus yang dimana seorang pegawai negeri beragama Hindu menerima suap dalam bentuk hadiah kontraktor agar proyek pemerintah diloloskan meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, ia berdalih bahwa hal ini sudah biasa terjadi di lingkungannya. Nah, pertanyaannya yang pertama, jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama Hindu. Dan yang kedua, nilai-nilai apa yang harus dijunjung oleh seorang abdi negara yang menurut ajaran agama Hindu. Nah, jawaban dari soal yang pertama yaitu tindakan pegawai negeri yang menerima suap merupakan pelanggaran dharma, yaitu prinsip kebenaran dan kewajiban moral. Dalam ajaran Hindu, seorang yang melayani negara seharusnya menjunjung tinggi nilai satya, asatya, dan ahimsa. Menerima suap bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga mencederai dharma cara memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, dapat merugikan masyarakat serta menciptakan penderitaan sistematik. Mohon maaf. Nah, jawaban yang kedua itu ada seorang abdi negara Hindu seharusnya menjunjung tinggi tinggi nilai yang pertama itu ada satya, yang dimana jujur dalam tindakan dan ucapan, yang kedua itu ada daya, belas kasih terhadap rakyat, dan yang ketiga itu ada arjawa, yang dimana ketulusan dan integritas, dan yang terakhir itu terdapat reta, yang dimana keteraturan kosmis, hukum moral yang mendasari tata sosial. Nah, kita lanjut ke soal kedua mengenai korupsi dan hukum kafala. Nah, terdapat kasus di mana Made adalah seorang kepala desa yang menyalahkan dana desa untuk kepentingannya pribadi. Dia percaya bahwa karena tidak ada eh, dia percaya bahwa karena tidak ada yang tahu, dia tidak akan terkena hukuman. Dan terdapat dua pertanyaan dari kasus tersebut. Yang pertama itu jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan Made, dan yang kedua itu apa pesan moral dari konsep karma pahala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan. Oke, di sini saya akan jawab soal kedua. Nah, nah, jawaban pada soal yang pertama yaitu dalam konsep karma pala setiap tindakan akan menghasilkan akibat atau pahala. Nah, baik sekarang maupun di masa depan. Walaupun Made merasa aman karena tidak ada yang tahu, alam dan hukum karma mencatat semua perbuatan. Tindakan menyalahgunakan dana desa adalah karma buruk yang kelak akan membuahkan penderitaan, entah dalam bentuk penderitaan batin, kehancuran nama baik, atau kelahiran kembali yang rendah. Nah, yang kedua, nah jawaban yang kedua itu pesan moralnya dari kasus tersebut. Jangan pernah merasa aman karena manusia tidak tahu sebab hukum karma bekerja melampaui pengawasan sosial. Nah, pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan adalah bentuk ujian spiritual. Keserakahan akan menjerumuskan diri ke penderitaan. Nah, kita sudah masuk ke soal nomor tiga, yang dimana mengenai mengkhianati rakyat dan mengkhianati dewa. Terdapat kasus yang dimana seorang anggota DPRD Hindu memperkaya diri melalui praktik korupsi. Saat upacara di pura, ia memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian dan kebijakan. Nah, terdapat dua pertanyaan, yaitu yang pertama, tinjau kasus ini dari prinsip Satya dan Reta dalam ajaran Weda. Dan yang kedua itu, apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap. Nah, baik kita akan jawab kedua soal tersebut. Kita akan jawab dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, prinsip Satya atau kebenaran dan Reta atau tatanan kosmis, maaf, menuntut agar pemimpin jujur dan adil. Ketika seorang yang korup memimpin persembahyangan, itu adalah kemunafikan spiritual, yang berarti beribadah tanpa ketulusan hati. Dalam ajaran Weda, kemunafikan adalah bentuk pelanggaran berat terhadap dharma.
karena memperalat simbol kesucian untuk menutupi dosa duniawi. Nah, kita akan jawab soal yang kedua, yaitu sikap umat Hindu yang seharusnya adalah yang pertama, tidak menutup mata terhadap ketidakbenaran walau dilakukan oleh tokoh agama. Yang kedua, memegang teguh ajaran kebenaran dan tidak membenarkan kemunafikan. Dan yang terakhir itu meneladani orang yang konsisten antara spiritualitas dan etika sosial. Nah, kita sudah sampai ke soal yang nomor 4 mengenai menodai niatnya melalui korupsi dana keagamaan. Nah, terdapat kasus ketua panitia pembangunan pura terbukti menggelapkan dana sumbangan umat untuk kebutuhan pribadinya. Nah, ia masih mengikuti prosesi dan memimpin karya riatnya seperti biasa. Nah, terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, jelaskan bagaimana tindakan ini mencederai makna suci ayatnya dalam Hindu. Dan yang kedua, apa akibat spiritual dan sosial yang bisa timbul dari kasus ini dalam pandangan agama Hindu? Baik, kita akan jawab. Nah, eh, dari yang pertama terlebih dahulu, ayatnya adalah pengorbanan suci yang dilakukan dengan ketulusan dan niat mulia. Menggelapkan dana yatnya, mencemari kesucian upacara, dan mengubah yatnya menjadi bentuk pemuasan diri. Nah, ini adalah melanggar makna bakti dan satya dalam upacara suci. Nah, selanjutnya untuk jawaban soal yang kedua, terdapat dua akibat, yaitu ada akibat spiritual dan juga sosial. Nah, akibat spiritual yang pertama itu ada karma buruk karena menodai hal suci dan juga energi yatnya menjadi tidak tulus dan sia-sia. Nah, ada pula akibat sosial yang dimana hilangnya kepercayaan umat kepada kepemimpinan keagamaan dan terganggunya harmoni sosial dan moral masyarakat. Hmm. Nah, kita sudah sampai ke soal nomor 5 yang dimana mengenai pendidikan karakter berbasis ajaran Hindu. Nah, seorang siswa SMA kedapatan mencontek dan menyuap petugas agar nilainya dinaikkan. Ia mengaku belajar perilaku ini dari ayahnya yang merupakan pejabat dan sering memberi uang pelicin. Nah, ada dua soal yang perlu kita jawab, yang dimana soal yang pertama, bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Nah, yang kedua itu sebutkan ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman dalam membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi. Nah, untuk jawaban yang pertama itu, nilai-nilai Hindu mengajarkan kejujuran sejak dini melalui prinsip Trikaya Parisuddha, yang dimana berpikir, berkata, dan berbuat yang suci. Anak-anak perlu ditanamkan bahwa karma buruk akan membawa penderitaan meskipun secara duniawi terlihat menguntungkan. Nah, jawaban soal yang kedua itu ada pula ajaran-ajaran Hindu yang relevan digunakan sebagai pedoman. Yaitu ada sloka Bhagavad Gita 3.16 yang dimana berbunyi dan tidak mengikuti roda pengorbanan hidup sia-sia. Dan ajaran yang kedua itu ada Manawa Dharma Sastra 2.213. Mohon maaf. Kejujuran lebih tinggi dari semua ajaran lainnya. Nah, dengan mengajarkan sloka-sloka ini, generasi muda dapat tumbuh dengan karakter yang anti korupsi. Nah, kita sudah sampai ke soal yang keenam, di mana ada contoh kasus di sebuah desa di Bali, masyarakat Hindu dan Muslim hidup berdampingan ketika hari raya Nyepi. Umat Muslim turut menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas masjid sementara untuk menghormati hari raya umat Hindu. Sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Hindu membantu dalam menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid. Nah, apa nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Oke, baik, kita akan jawab. Nah, sikap saling menghormati mencerminkan ajaran yang pertama itu ajaran Tatmam Asi atau aku adalah kamu yang dimana menghargai umat lain sebagai bagian dari diri sendiri. Yang kedua itu ada ahimsa, yang dimana menciptakan kedamaian dan tidak mengganggu umat lain. Yang ketiga itu ada trihita karana, yang dimana menjaga hubungan baik antar umat atau pawongan. Baik, kita sudah sampai di soal nomor 7, yang dimana ada kasus
Iwayan seorang siswa Hindu yang bersekolah di sekolah umum. Ia memiliki teman-teman dari berbagai agama. Saat ada perayaan Natal, Wayan ikut membantu menghias kelas dan menghormati temannya yang merayakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana penerapan ajaran Tatwam Asi dan Vasudhaiva Kutambakam dalam kasus Wayan? Nah, jawaban untuk soal 7 yaitu Wayan bantu temannya merayakan Natal menunjukkan Tatwam Asi, engkau adalah aku karena ia menghargai sesama sebagai bagian dari dirinya. Ia juga menerapkan Vasudhaiva Katumbakam atau dunia adalah satu keluarga dengan hidup rukun tanpa memandang agama. Nah, kita sudah sampai ke soal nomor 8, terdapat kasus yang dimana sebuah banjar di Bali berencana membangun pura. Namun lokasi pura berdekatan dengan gereja. Warga Hindu dan Kristen berdialog dan akhirnya menyepakati jadwal kegiatan ibadah masing-masing agar tidak saling mengganggu. Nah, pertanyaannya, apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam studi kasus tersebut? Jelaskan kaitannya dengan konsep dharma dalam agama Hindu. Nah, jawaban untuk soal 8 yaitu kerukunan tercermin lewat dialog dan kesepakatan jadwal ibadah. Ini sesuai dengan dharma karena kedua pihak menjalankan kewajiban dengan menjaga keharmonisan sosial, mencerminkan nilai ahimsa tanpa kekerasan dan satya yang merupakan kebenaran. Nah, kita sudah sampai ke soal nomor 9, yang dimana terdapat kasus, yaitu di sebuah desa di Bali, masyarakat Hindu eh, dan Muslim hidup berdampingan. Ketika hari raya Nyepi, umat Muslim turut menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas masjid sementara untuk menghormati hari raya umat Hindu. Sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Hindu membantu dalam menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid. Tanyanya, apakah nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Nah, jawaban soal nomor 9 yaitu berapa ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong lintas agama adalah bicara Tatwam Asi, semua makhluk adalah bagian dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu ada Karma Yoga, bekerja tanpa pamrih demi kebaikan bersama. Ketiga itu ada Trihita Karana, yaitu yang dimana menjaga harmoni antar manusia atau pawongan. Dan yang keempat itu ada Vasudhaiva Kutambakam, yang dimana seluruh dunia adalah satu keluarga. Jadi ajaran ini mendorong kerjasama tanpa membeda-bedakan agama demi kesejahteraan bersama. Nah, kita sudah sampai ke soal yang ke-10. Terdapat kasus dalam kegiatan Dharma Santi antar umat beragama, seorang tokoh Hindu menyampaikan pidato bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah, tetapi jembatan menuju perdamaian. Ia mengutip sloka dari Weda tentang persatuan umat Hindu. Mohon maaf, tentang persatuan umat manusia. Nah, pertanyaannya, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas? Sebutkan sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan. Nah, jawaban soal 10 yaitu pesan moral yang disampaikan adalah bahwa perbedaan agama seharusnya tidak memecah umat manusia, melainkan menjadi jalan untuk membangun persatuan dan perdamaian. Nah, sloka yang relevan yaitu ada Rig Veda 10.191.2 yang berbunyi, marilah kita berjalan dan berbicara bersama agar terciptanya kesatuan. Nah, sloka yang kedua itu ada Atharva Veda 12 yang dimana 12.145 yang dimana berbunyi bagi orang berpikiran luhur, seluruh dunia adalah satu keluarga. Nah, ini menunjukkan pentingnya toleransi dan semangat kebersamaan dalam keberagamaan. Mohon maaf, semangat kebersamaan dalam keberagamaan. Nah, soal 11 yaitu terdapat studi kasus di mana I Gusti Ngurah merupakan seorang PNS beragama Hindu. Lalu memulai harinya dengan sembahyang sebelum bekerja. Di tempat kerja, ia dikenal disiplin, jujur, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Ia juga aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama. Nah, pertanyaannya,
Jelaskan bagaimana Igusti Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan jawab soal 11 yang dimana Igusti Gusti Ngurah menunjukkan pelaksanaan dharma agama dengan memulai hari dengan sembahyang yang mencerminkan kedekatannya dengan Tuhan. Ia juga menjalankan dharma negara dengan bekerja secara jujur, disiplin, dan tidak menyalahkan jabatan serta aktif dalam kegiatan sosial dan menjaga hubungan baik lintas agama. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab sosial sesuai ajaran Hindu. Nah, kita sudah masuk ke soal 12, yang dimana Made adalah seorang siswa SMA yang aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan taat beribadah. Di sekolah, ia juga rajin belajar mengikuti upacara bendera dengan khidmat, serta terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama yang diadakan OSIS. Nah, pertanyaannya, analisis sikap Made berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma agama dan dharma negara menurut ajaran agama Hindu. Nah, kita akan jawab soal 12, yang dimana Made aktif dalam kegiatan keagamaan di pura dan rajin beribadah, sekaligus tekun belajar mengikuti upacara bendera dan aktif dalam kegiatan sosial lintas agama. Sikap ini mencerminkan keseimbangan antar kewajiban kepada Tuhan dan kepada negara. Ini sejalan dengan ajaran Hindu yang menekankan harmoni dalam menjalankan peran spiritual dan sosial, sebagaimana dalam konsep catur Purusa Arta dan Bhagawan Gita. Nah, teman-teman, sekian jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah agama Hindu. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon maaf juga agak terkendala sedikit karena saya sedang sakit. Jadi mohon permaklumannya dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga jawaban ini dapat membantu bagi kalian yang membaca dan juga mendengarkan. Semoga dapat bermanfaat. Karena saya buka dengan Pakanjali, maka saya akan tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi. Atur suksema.